Selamat datang di channel You Review. Kali ini saya akan membahas sebuah film visioner tentang superhero, yaitu Watchmen yang diarahkan oleh Zack Snyder. Seperti apa filmnya? Let's go! Di dunia ini ada tiga hal yang dapat memancing perdebatan panjang tanpa akhir, yaitu agama, politik, dan Zack Snyder. Karena dua poin awal sudah terangkum dalam diri Zack Snyder. Membahas karya filmnya memang tidak akan ada habisnya, terutama Watchmen. Dulu saya salah satu pengagum Avenger Infinity War, di mana Thanos menggunakan alasan paling masuk akal kenapa dia jahat. Tapi hal tersebut tidak berlangsung lama saat saya menonton Watchmen. Saya tertohok setelah menontonnya karena alasan karakter antagonisnya jauh lebih kompleks, nyata, dan masuk akal. Watchmen bercerita tentang sekelompok superhero yang bersatu untuk menumpas kejahatan. Berbeda dengan superhero pada umumnya, setting yang diambil oleh Zack Snyder adalah keterlibatan superhero ini dalam agenda politik dan kepentingan Amerika Serikat. Pengembangan tentang superhero ini sangat kelam, realistis, dan mungkin ini adalah film terbaik tentang superhero yang pernah saya tonton. Semua elemen yang saya jelaskan tentang politik dan moralitas benar-benar dipadukan oleh Zack Snyder, bahkan dibalut dengan nuansa kelam dan pesimistis. Watchmen bukanlah tipikal film superhero yang banyak diekspektasikan orang pada umumnya, karena tidak ada narasi harapan di dalam filmnya. Seperti tidak ada yang sepakat dengan Rorschach mengenai ide menjemput keadilan di jalanan dan memakai topeng lagi. Dan benar saja dia tampak tampil sebagai tokoh utama di sini, walaupun porsi karakter lain juga cukup vokal. Dan ia juga tampak paling berniat mencari keadilan dan berkehendak tidak akan berkompromi soal itu. Namun apakah itu membuat penontonnya merasa di pihaknya? Ternyata tidak juga, karena eksplorasi terhadap kelemahan yang ada di tiap-tiap karakternya menjadi alasan tersendiri kenapa penontonnya tidak mudah memihak kepada salah satu superhero di Watchmen ini. Di Watchmen, termasuk Rorschach, semua memiliki sisi yang akan membuat penonton kecewa bagi yang berpikir mereka cukup keren sebagai role model. Mereka rentan dalam beberapa aspek nurani, seperti Rorschach yang mencari keadilan dengan kebengisan, bilangnya sih tidak mau berkompromi, tetapi subjektif. Night Owl yang masih dibayangi ketakutan dan ketidakpercayaan diri, Ozymandias cukup cerdas namun mengarahkan itu kepada keegoisan yang celaka dan konspirasi. Dan yang terakhir adalah Dr. Manhattan sebagai satu-satunya pahlawan dengan kekuatan yang menyerupai Tuhan, tapi dia memilih meninggalkan bumi ketika Amerika membutuhkannya untuk berbuat lebih. Watchmen meletakkan ambiguitas branding pada karakternya. Apakah ini hero atau villain, atau anti-hero dan atau juga anti-villain? Jika dianalisa, menurut saya percerminan ego mereka tidak akan cukup untuk mewakili salah satunya. Watchmen seperti menawarkan, silahkan pilih standar moralitasmu dan kau harus menerima bahwa ia juga memiliki kebusukan. Cukup berbicara mengenai moral, Watchmen juga menarik dikaji dalam sisi politis. Cerita dalam komiknya menggambarkan alternatif reality di mana atas bantuan Dr. Manhattan, Amerika Serikat berhasil memenangkan perang di Vietnam dan Presiden Richard Nixon terpilih menjadi presiden hingga beberapa kali setelahnya. Hal tersebut berkat The Comedian yang telah lama menjadi agen kotor pemerintah dan berhasil membuat kasus Watergate tidak pernah terungkap. Watchmen adalah bentuk dekonstruksi sejarah politik. Mereka mencoba membayangkan jika kekuatan besar disalahgunakan dalam dunia realistis. Puncaknya adalah munculnya Doomsday Clock, kiasan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di tahun 85 yang menyatakan bahwa dunia sedang menghadapi detik-detik meletusnya perang dingin antara Amerika dan Rusia. Pada akhirnya, Watchmen adalah sebuah tragedi dan pengandaian bagaimana jika ada superhero di tengah-tengah kita sekarang. Bukan aksi heroik, loncat sana-sini dan menembak laser untuk menumpas kejahatan, tetapi sebuah moralitaslah yang dipertanyakan. Sebuah moralitas di mana superhero ikut campur kepentingan politik yang jauh lebih mengerikan ketimbang numpas villain seperti yang sudah-sudah.
Bagaimana, tertarik menonton Watchmen? Silahkan tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar menambah wawasan kalian soal film. Terima kasih.